Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah seluruh imani Allah, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Wabil khusus nikmat iman. Salah satu nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam marilah kita curahkan kepada uswatun hasanah kita yang membawa risalah seluruhnya sudah disampaikan kepada kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan pada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabat yang tanpa terkecuali, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wa rahimahullah, dengan segala hiruk pikuknya kehidupan kita di dunia ini, ya, dengan segala kesibukannya, ya, mudah-mudahan kita masih bisa menyisihkan sedikit dari waktu 24 jam itu, ya, untuk thalabul ilm, ya, mengerjakan amal saleh, menegakkan salat, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk selalu meniatkan seluruh kegiatan aktivitas kita hanya lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, salah satu keniscayaan hidup kita di dunia ini, ya, adalah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya ujian itu akan kita rasakan dampaknya dalam bentuk kesusahan, kepayahan, dan kesedihan. Maka Bapak Ibu sekalian, agama ini, ya, salah satunya adalah memberikan kabar gembira kepada kita semua dan juga memotivasi kepada kita bahwa ada harapan besar di ujung sana yang akan kita capai apabila kita melaksanakan seluruhnya dengan keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang tadi kami bacakan di rakaat pertama, Allazi khalaqal mauta wal hayata Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita semua. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian juga masih di dalam juz yang sama, di ayat yang berbeda. Hal ataka 'alal insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Al-Insan ayat 1 dan 2. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karenanya kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Oleh karenanya, setiap orang di atas muka bumi, kita semua Bapak Ibu sekalian harus menyadari sebuah keniscayaan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, dan tidak ada seorang pun, Allah jamin ini, tidak seorang pun di muka bumi ini yang tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun ya. Karena bahasanya bukan ya ayuhan, ini bahasanya manusia ya, bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita tentu sadar bahwa pesannya semua orang ya, di antara kita pasti pernah bersedih, pernah mengalami kesusahan. Kalau kita coba renungkan perjalanan kehidupan kita, naik dan turunnya pasti ada ya. Kadang-kadang pernah kita pada puncak kejayaannya atau berada di atas ya. Namun di satu waktu ya, sebaliknya kita berada di posisi terbawah. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, kesedihan itu membawa kita kepada titik nadir
bahwa seolah-olah Allah tidak adil pada kita. Nah, mudah-mudahan dengan sharing sedikit dari kami, persepsi atau anggapan seperti itu tidak ada lagi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji, ya. Nah, korelasinya adalah apakah ujian itu berat atau tidak, itu sebanding dengan keimanan, tingkat keimanan. Bahwasanya yang paling berat yang oleh Allah uji adalah para anbiya, para nabi. Yang kedua adalah orang-orang saleh, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mulia, ya, di antara kita. Demikianlah bahwa kehidupan pasti akan dihiasi dengan berbagai macam ujian yang menimpa setiap orang di muka bumi. Dan ujian itu tidak mengenal kaya, miskin, ya, muda, wanita atau pria, seterusnya, yang memiliki pangkat kedudukan ataupun tidak. Bahkan, ya, orang yang kita anggap paling rendah ekonominya pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ya, orang-orang saleh maupun orang-orang umumnya yang akan diuji oleh Allah, menjanjikan ujian yang lebih berat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yasraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqa wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya akan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ini kita perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita cukup hanya mengatakan kami beriman, kemudian ujian tidak datang? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta di antara kita. Demikian juga dalam surat yang lain, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablakum masathumul ba'sa wad-dharra'i wazulzilu hatta yaqulu rasul wallazi amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Atau kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelatan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman pun mengatakan, kapanlah datang pertolongan Allah. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ini menggambarkan kepada kita sedemikian beratnya, sedemikian hebatnya ujian yang ditimpakan kepada Nabi dan orang-orang soleh, sampai-sampai mereka mengatakan seperti putus asa, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ayat ini memberikan gambaran kepada kita, ya, berusaha untuk menyadarkan kepada kita bahwasanya ujian, ya, akan membuat orang sulit, ya, membuat orang bersedih, namun hikmahnya di balik itu adalah kemuliaan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, tentu banyak hikmah kalau kita ambil terkait dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah menghapuskan dosa, menaikkan derajat dan sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, sedikit kami sharing sebagai penutup sharing dari kami. Alhamdulillah, ya, dari sekian banyak hiruk pikuk kegiatan aktivitas dunia yang kita lakukan, kami dapat kesempatannya untuk menimba ilmu di Akademi Militer, ya, di Magelang. Susah memang, ya, capek gitu, ya. Kegiatan dari jam 4 subuh mulai start, ya, kemudian berakhir di 10 malam. Apakah bisa langsung tidur biasanya agak susah, ya, gitu, ya. Tapi karena lelah biasanya mungkin baru hari kedua atau ketiga akan kerasa luar biasa capeknya, ya. Banyak kegiatan fisik yang dilakukan, ya, di tempat kita, disiplin waktu. Kemudian bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, biasa kita di kantor mungkin kita punya subordinate nyuruh-nyuruh, sekarang kita disuruh-suruh, gitu, luar biasa. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan
terus berputar. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ini adalah sebuah miniatur kehidupan ya, dimana walaupun kita punya kedudukan posisi, tapi kalau kita sedang melakukan pendidikan ya kita terima apa adanya gitu ya. Satu yang kami pelajari bahwa ada satu yang harus kita sikapi bersama adalah kita memiliki tujuan yang sama ya. Kalau konteksnya Akmil itu kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kalau kehidupan kita adalah kita punya tujuan yang sama ya, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai surga Firdaus, surga tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk mencapai tujuan bersama itu ya, kita harus punya goal yang sama tentu. Yang kedua, kita punya yang disebut dengan sebagai common enemy. Karena common enemy ini tidak harus orang ya, tidak harus personel, tidak harus pribadi orang ya. Tapi katakanlah misalnya kalau konteks kita adalah isu-isu lingkungan yang harus kita selesaikan ya, masalah sampah, masalah kebersamaan, masalah pembangunan jalan, fasilitas itu yang kita lakukan. Itulah yang akan menyatukan kita ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaah masjid maupun sebagai warga di lingkungan Kriya Bukit Mas. Kita hindari hal-hal yang kontraproduktif ya, yang yang membawa perdebatan yang tidak penting. Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan akhir-akhir ini bagaimana dinamika politik kita ya, yang kita anggap sebagai figur Islam ya, bisa berkoalisi dengan siapapun. Maka kami ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, ukhuwah ya, atau persatuan yang paling utama itu adalah ukhuwah Islamiyah, khususnya wabil khusus di antara kita. Siapa yang akan memandikan kita? Siapa yang akan mengafani kita? Siapa yang menolong pertama kali kalau rumah kita kebakaran? Tentu tetangga kita. Maka jaga baik-baik tetangga kita, Bapak Ibu sekalian. Kita jaga persatuan, hindari perdebatan yang tidak terlalu penting, cari common enemy dan cari persamaan di antara kita. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, dengan segala sesuatu yang kami alami tersebut bisa meningkatkan persiapan ya, dan sharing saya kepada Bapak Ibu sekalian bisa menambah persiapan kita dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan ujian-ujian tersebut ya, kemudian kita biasa dan ikhlas, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dan memasukkan kita kepada orang-orang sholihin ya, mengganjar kita kelak di yaumil akhir dengan surga. Firdaus. Demikian Bapak Ibu sekalian sharing dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Marilah kita tutup sharing ini dan awali hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.